Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM. Kali ini Rudat FM hari Senin tanggal 2 Oktober 2023. Berjalan cukup jauh dari Jakarta. Kira-kira berada di mana teman-teman? Yaitu tepatnya adalah Bandara Kertajati, Bandara Internasional Jawa Barat BJB Kertajati. Nah, ini suasananya di depan lobi untuk kedatangan internasional, dan di lantai atas adalah untuk keberangkatan internasional. Dan saya berada di sekitar parkiran ya teman-teman. Agak penasaran sebenarnya, ini berarti perjalanan dalam rangka mudik ke arah Cirebon, namun penasaran karena belum pernah mampir ke arah Bandar Udara Kertajati ini teman-teman. Kabarnya di bulan Oktober kan memang ada semacam operasional penuh dari Bandara Kertajati teman-teman ya, yang sebelumnya sempat mati suri, tidak ada penerbangan baik yang reguler ataupun non reguler teman-teman, baik lokal maupun untuk rute internasional, terlebih pada saat setelah pandemi ya teman-teman, saat pandemi dan setelah pandemi. Nah, dikabarkan di bulan Oktober akan ada semacam migrasi rute dari Bandar Udara Hussein Sastranegara di Bandung, di kota Bandung, di pusat kota, untuk dipindahkan, direlokasi ke Bandar Udara Kertajati. Nah, Rudat FM agak sedikit penasaran apakah sudah berlangsung atau tidak ya teman-teman. Ini suasana di parkirannya teman-teman, cukup luas ya parkirannya. Anginnya juga cukup kencang karena memang cenderung daerah dataran yang tidak banyak pohon ya teman-teman, jadi anginnya cukup kencang. Kemungkinan dulunya adalah lahan pertanian ya, yang berada di sebelah utara dari Tol Cipali. Ini saya pemandang ke arah Tol Cipali ya teman-teman. Kurang lebih 2,5 km dari Tol Cipali, exit Bandar Udara Kertajati. Ada sedikit problem pembakaran lahan teman-teman, terutama ilalang ya, yang sudah mendekati ke bangunan terminal kargo di sebelah selatan dari terminal penumpang ini teman-teman. Sedang diupayakan untuk dipadamkan sepertinya ya, ilalang-ilalang yang terbakar, entah ada kesengajaan atau memang kecelakaan ya teman-teman. Nah, ini suasana di luar ya teman-teman. Saya lihat belum ada pesawat yang landing ataupun take off, dan kita coba lihat ke lobbynya ya teman-teman, seperti apa penampakan dari Bandar Udara Kertajati yang sudah diresmikan beberapa tahun lalu, namun sepertinya belum ada traffic yang menggembirakan sejauh ini ya, baik yang reguler maupun charter atau non jadwal. Mungkin baru kemarin saja menjelang haji ya 2023, dikabarkan sudah sempat digunakan untuk perjalanan haji dari mungkin jamaah dari Jawa Barat ya teman-teman, terutama Priangan Timur barangkali ya. Coba kita lihat ke arah lobby ya teman-teman. Nah, Bandar Udara Internasional Jawa Barat BIJB nama resminya ya teman-teman. Lokasinya di Kertajati, Majalengka. Saya berjalan dari parkiran. Ini parkirannya teman-teman ya. Belum ada kendaraan yang parkir. Hanya ada beberapa di jalur kedatangan. Apakah mungkin Grab atau mungkin juga karyawan ya teman-teman. Nah, ini suasana area drop off dari kedatangan internasional teman-teman. Sementara untuk keberangkatan berada di lantai 1 ya teman-teman. Kedatangan internasional arrival. Nah, ini teman-teman pintu keluar dari area kedatangan internasional. Ada tamannya juga. Nah, kemungkinan yang di sebelah kanan seberang saya adalah kedatangan domestik ya. Nanti coba kita lihat juga ke arah sana. Kurang lebih di lantai dasar seperti ini teman-teman pemandangannya.
dikelola oleh Angkasa Pura II, teman-teman. Bandara Internasional Jawa Barat, area kedatangan internasional. Ini adalah RAM untuk mengakses ke keberangkatan internasional dan domestik ya teman-teman. Di sebelah atas ada gerai retail, namun sepertinya tutup ya, tidak operasi. Barang-barangnya masih lengkap. Nah, ini saya berjalan ke arah timurnya. Nah, saya sudah ada di pintu keluar, teman-teman, untuk kedatangan domestik sepertinya, teman-teman ya. Namun agak-agak gelap di daerah dalamnya ya. Ini adalah koridor menuju ke arah drop off area atau penjemputan, titik area penjemputan ya. Saya coba lihat juga ke arah timurnya, teman-teman, seperti apa penampakannya. Ini area timur dari terminal kedatangan domestik, teman-teman. Di lantai dasar. Sementara di lantai atas adalah untuk keberangkatan. Ada retail, namun sepertinya tidak beroperasi, teman-teman. Rumah makan Abah Cianjur. Dan sejauh ini juga belum ada semacam passenger informasi service ya teman-teman, yang menjelaskan mengenai rute atau kedatangan, belum terlihat ya teman-teman. Ada ramnya menuju ke arah timur teman-teman, jadi untuk drop off area kedatangan, keberangkatan itu. Ini bagian timur dari Bandara Udara Kertajati yang mengarah ke exit ya teman-teman. Runway-nya di sebelah kiri ya teman-teman. Ada beberapa bagian yang sudah mengelupas ya plafon. Ada nasi jamblang. Nasi jamblang namun sepertinya tidak beroperasi juga. Ini area pintu keluar dari terminal kedatangan ya teman-teman, domestik. Nah ini area parkir apron untuk armada atau penerbangannya teman-teman di sisi timur ya, dan mengarah juga ke runway-nya. Ada beberapa tangga untuk area turun naik ke pesawat yang bersifat manual ya teman-teman. Ini bagian timur dari Bandara Kertajati, dan di bawah adalah lantai untuk kedatangan domestik, dan di atas adalah untuk keberangkatan domestik teman-teman. Sementara di keberangkatan internasional di lantai 1 sebelah barat, sementara untuk kedatangannya di lantai dasar sebelah barat. Jadi ada 2 titik untuk domestik dan internasional ya teman-teman. Ini pemandangan apron di sisi barat teman-teman ya, yaitu untuk internasional ya. Sementara di sisi timur adalah untuk domestik. Sebenarnya agak penasaran apakah sudah ada penerbangan atau tidak per hari ini, tanggal 2 Oktober hari Senin. Namun sepertinya belum terlihat ya teman-teman. Di display passenger information service juga belum terlihat ada yang ditujukan di depan teman-teman, apakah keberangkatan ataupun kedatangan. Nah ini flow dari sisi barat teman-teman. Jadi untuk area penjemputan ada di lantai dasar, sementara untuk pengantar keberangkatan ada di lantai 1. Jadi dibedakan ya.
Seperti halnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga demikian. Jadi ada lantai dasar untuk kedatangan dan lantai atas untuk keberangkatan. Baik internasional di sisi barat dan domestik di sisi timur ya teman-teman. Kelihatan ya ada domestik dan internasional. Jadi sesungguhnya bila mana betul difungsikan sebagai bandara internasional, harusnya ada semacam minimal ada satu rute internasional ya teman-teman, ke luar negeri, mungkin tingkat regional ASEAN, atau penerbangan ke non regional teman-teman ya. Setahu saya dulu sempat ada AirAsia ya yang beroperasi di sini, namun tidak lama. Kemungkinan juga terkait dengan operasional yang bebannya tinggi, sementara mungkin cash flow dari penumpang tidak ada ya teman-teman, sehingga rutenya dialihkan kembali ke Bandung ya teman-teman, di Bandara Internasional Hussein Sastranegara di ujung dari tol Pasteur ya teman-teman. Nah, Cisumdawu kan sudah dioperasionalkan ya teman-teman, sudah dibuka secara resmi pada beberapa waktu lalu. Namun sepertinya efeknya belum ke tingkat di lapangan ya teman-teman. Dampak pada BICB juga belum terlihat. Kemungkinan bila mana dipaksa tutup di Bandara Hussein atau direlokasi penerbangannya ke sini, kemungkinan baru bisa bandara ini mendapatkan darah segar ya teman-teman, dari penerbangan yang berangkat maupun yang keluar. Terutama kemungkinan adalah yang menjadi prioritas adalah domestik ya teman-teman. Nah ini teman-teman, penampakan dari area depan BIJB Kertajati West Java International Airport dikelola oleh Angkasa Pura II, yang ini menghadap ke selatan ya teman-teman. Jadi bandaranya menghadap ke selatan, sementara runway-nya dari barat ke timur dan timur ke barat ya teman-teman. Jadi di selatan ini adalah ada area tol Cipali ya teman-teman. Kurang lebih kalau dari Jakarta sekitar 150 km. Sementara kalau ke arah Cirebon kurang lebih posisinya adalah 60 km. Sementara ke Bandung, nah ini sudah ada Cisumdawu, namun sepertinya butuh keseriusan juga dari pemerintah pusat yang untuk merelokasi rute di Bandara Hussein Sastranegara, sehingga area Bandar Udara Kertajati yang sudah dibangun beberapa tahun lalu bisa beroperasi dan menjalankan fungsinya teman-teman, tidak seperti sekarang ya. Agak-agak mengkhawatirkan, udah beberapa tahun yang lalu diresmikan namun tidak ada penerbangan sama sekali, dan saya pun tidak melihat ada pesawat yang parkir begitu ya di apron. Barangkali hanya ada justru perlengkapan untuk naik turun berupa tangga yang untuk mengakses ke pesawat yang secara manual ya teman-teman, bukan berupa garba rata kalau saya lihat ya. Di sebelah kiri adalah untuk area kedatangan dan keberangkatan internasional, sementara di sebelah timur, sebelah kanan saya ada untuk koridor keberangkatan domestik di sebelah atas dan kedatangan di sebelah barat, bawahnya teman-teman ya. Menjadi PR bagi yang pertama tentu saja Kementerian Perhubungan di pusat dan pemerintah daerah, karena ini merupakan badan usaha milik daerah ya, BUMD Kertajati, yang dikabarkan laporan keuangannya masih negatif, masih merah. Sudah pasti ya teman-teman, karena tidak ada cash flow masuk ya. Sementara yang beban operasional sudah pasti keluar di setiap bulan untuk perawatan, untuk menggaji karyawan, dan cash inflow tentu saja teman-teman dari beberapa tenan juga sepertinya mungkin belum bisa diharapkan ya, karena tenannya juga banyak yang tutup, baik beverage and food ya, F&B di beberapa lokasi di bawah. Ada gerai retail juga, namun saat ini kondisinya tidak beroperasi. Sayang sekali ya teman-teman. Dan di
lapangan parkirnya juga ada parkir inap teman-teman. Jadi teman-teman bila mana ingin nanti barangkali ya sudah beroperasi melakukan penerbangan ke manapun dan tidak menggunakan kendaraan umum, bisa menggunakan kendaraan pribadi untuk lalu memarkir kendaraannya di parkir inap seperti halnya di Bandara Suta ya teman-teman. Baik Terminal 1, Terminal 2 dan Terminal 3 ada parkir inap selain parkir reguler ya. Sayangnya kalau parkir inap biasanya ada semacam tutup ya. Semacam koridor untuk penutup parkirnya. Di sini tidak ada, hanya ada penunjuk parkir inap saja ya teman-teman. Ada proses pemadaman kebakaran lahan di sekitar International Terminal Kargo Bandara Kertajati teman-teman. Jadi sepertinya sedang diupayakan untuk dipadamkan ya. Nah teman-teman ya, jadi sedang kering-keringnya ya lahan di sekitar Bandar Udara Kertajati ini, bahkan di dekat runway dan terminal kargo. Nah ada beberapa petugas juga yang standby, sudah mendekat ke arah terminal kargo teman-teman. Lahan yang kering ya di sekitar Majalengka ini, bahkan sebagian besar tuh sudah termakan oleh kebakaran. Mungkin tidak sengaja barangkali ya, kurang jelas juga posisinya. Namun yang jelas sudah mendekat ke arah terminal kargo di dekat runway sebelah timur. Nah ini penampakannya teman-teman. Ada yang banyak yang sudah terbakar di sebelah selatan dari Bandar Udara Kertajati. Sebelah kanan juga sudah menghitam. Nah ini teman-teman, sebelah kiri. Dan kita akan exit di gate selatan yang menjadi akses satu-satunya sepertinya teman-teman ya, untuk mengakses Bandara Kertajati dari tol Cipali di sebelah selatan dari Bandara BIJB Kertajati.